Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur dari sebuah film yang menceritakan tentang pandemi misterius yang mampu membuat seseorang meninggal dunia ketika ia pergi keluar rumah. Beberapa orang mencoba bertahan hidup dengan cara tinggal di sebuah gedung maupun supermarket, tetapi pada akhirnya mereka harus mencari cara lain karena mereka akan segera kehabisan persediaan makanan. Lalu apakah orang-orang ini bisa bertahan dari wabah pandemi mengerikan itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika sebuah pandemi misterius menyebar ke seluruh dunia, yang mana pandemi ini bukan hanya pandemi biasa karena dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia hanya dalam hitungan detik ketika mereka pergi keluar rumah. Hal itu membuat orang-orang sangat ketakutan dan tak ada yang berani keluar rumah, hingga membuat seluruh kota yang ada di setiap negara berubah menjadi kotor dan sangat berantakan karena tak ada yang tahu bagaimana caranya menghadapi pandemi misterius yang sama sekali tak memiliki gejala tersebut. Scene kemudian beralih ke seorang pria bernama Mark Delgado yang telah bertahan hidup di kantornya selama lebih dari 3 bulan sejak pertama kali pandemi itu terjadi. Ia dan beberapa rekan kerjanya memanfaatkan beberapa stok makanan yang ada di kantin, tetapi karena mereka tak bisa berada di sana terus-menerus, mereka pun mencoba mencari jalan lain dengan cara menggali sebuah terowongan, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan jalur kereta bawah tanah, lalu film pun baru saja dimulai. Saat Mark selesai melakukan pekerjaannya dan hendak kembali menuju ruangannya, ia menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengambil sebuah GPS dari dalam mobil yang terparkir di sana, dan ketika Mark hendak mengambil makanan, ternyata orang yang telah mengambil GPS tersebut merupakan pria bernama Enric, mantan atasannya sendiri. Scene kemudian beralih ke masa lalu saat Enric sedang memarahi Mark gara-gara Mark tak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sebagai seorang programmer aplikasi komputer. Enric mengatakan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar perusahaan tempat mereka bekerja akan segera memecat Mark. Tetapi untungnya Enric mau memberikan sedikit waktu tambahan agar Mark bisa menyelesaikan program tersebut. Mark berusaha sekeras mungkin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, tetapi entah mengapa program yang ia buat selalu mengalami kegagalan dan ia sendiri tak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan itu. Lalu saat Mark pulang, ia disambut oleh pacarnya yang bernama Julia, tetapi meski Julia sudah mengkode-kode agar Mark segera menikahinya, Mark justru mengatakan bahwa ia masih belum siap untuk membangun sebuah keluarga dengan kondisi pekerjaannya yang seperti sekarang ini. Karena Mark tak bisa tidur, ia sempat melihat sebuah berita tentang seorang remaja yang tak pernah keluar rumah selama 6 bulan karena ketakutan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri sambil merekam kejadian tersebut. Keesokan harinya, beberapa karyawan merasa ngeri saat melihat berita tentang kematian remaja misterius itu. Tetapi entah mengapa tiba-tiba salah satu rekan kerja Mark yang bernama Rovira justru bertingkah sangat aneh dan ia pun pergi dari sana dengan sangat terburu-buru. Kembali ke masa kini, Mark yang mengetahui bahwa Enric memiliki GPS pun mencoba menawarkan beberapa peralatan yang ia temukan dari loker Rovira agar Enric mau membantunya pulang ke rumah menemui Julia. Awalnya Enric sempat menolak tawaran tersebut karena ia juga ingin pergi ke tempat lain, tetapi saat Mark mengancam bahwa ia akan melaporkan keberadaan GPS itu pada para karyawan lain, Enric akhirnya mau membantu Mark terlebih dahulu. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada sahabatnya, Mark dan Enric pun segera pergi menelusuri terowongan kereta bawah tanah yang ada di sana, tetapi mereka berdua memutuskan untuk menghemat baterai GPS itu terlebih dahulu, karena saat ini mereka masih memiliki map tentang lingkungan yang ada di sekitar kantornya. Di tengah perjalanan mereka sempat melihat beberapa orang lain yang mencoba bertahan hidup di dalam terowongan. Bahkan salah satu dari mereka terlihat sangat senang saat ia menemukan seekor tikus yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Lalu setelah mereka berdua berjalan cukup jauh,
mereka akhirnya berhasil mencapai stasiun terdekat yang telah dijadikan sebagai tempat perlindungan oleh puluhan atau bahkan ratusan orang yang terjebak di sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang jambret nakal mengambil tas milik Enric, sehingga mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk mengejar jambret itu, karena di dalam tas Enric terdapat GPS yang bisa membawa mereka berdua pulang ke rumah. Ketika mereka hampir menangkap jambret itu, tiba-tiba saja mereka dicegat oleh 3 orang, yang ternyata salah satu dari mereka merupakan kakak kandung dari si jambret nakal. Tetapi tak hanya itu, ternyata si kakak ini merupakan seorang polisi yang juga memiliki sebuah senjata api. Karena merasa paling jago dan paling berkuasa di sana, orang itu mencoba mengancam Merc dan Enric dengan menggunakan senjata miliknya agar mereka mau memberikan tas milik Merc. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba listrik yang ada di kota itu mulai mati, sehingga Enric berhasil merebut pistol itu dari si polisi. Sementara Merc juga berhasil mendapatkan tas yang berisi GPS tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berdua berhasil keluar dari stasiun itu, Merc mengira bahwa Enric akan membunuhnya dengan pistol yang berhasil ia dapatkan dari si polisi. Tetapi dibalik sifat Enric yang sangat tegas, ternyata ia juga merupakan seorang pria yang sangat baik, sehingga Enric pun menyimpan senjata itu untuk berjaga-jaga jika saja mereka mengalami kejadian seperti yang sebelumnya. Scenes kemudian kembali ke masa lalu saat Merc mencoba menyapa tetangganya yang selalu memperhatikan dirinya ketika ia pulang dari kantor. Tetapi saat ia mulai memasuki apartemen tersebut, betapa terkejut dirinya karena di dalam apartemen itu penuh dengan sampah yang menumpuk hingga menyebarkan bau yang sangat sedap bagaikan tempat pembuangan akhir. Si tetangga, sebut saja Pak Udin ini, mengira bahwa Merc merupakan seorang maling, sehingga ia mencoba menyerangnya dengan menggunakan sebuah pisau. Tetapi pada akhirnya Pak Udin melepaskan Merc saat ia sadar bahwa Merc sedang mengkhawatirkan keadaan dirinya. Merc kemudian menanyakan kapan terakhir kali Pak Udin keluar dari apartemen, dan Pak Udin pun menjawab bahwa ia sudah berbulan-bulan tak pernah keluar dari sana. Pak Udin mengatakan bahwa setiap hari ia selalu mencoba untuk pergi dari gedung itu, tetapi entah mengapa ia tak bisa melakukannya karena tubuhnya selalu menunjukkan reaksi aneh setiap kali ia berada di luar ruangan. Keesokan harinya, Merc melihat bahwa Rovira hendak diusir oleh para security gara-gara ia ketahuan menginap di kantor itu selama berminggu-minggu. Tetapi saat para security itu mencoba membawanya keluar dari gedung, entah mengapa tiba-tiba saja Rovira mulai mengalami pusing, kejang-kejang dan sesak nafas, hingga membuat semua orang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Rovira. Merc yang melihat kejadian itu pun menyuruh para security untuk segera membawanya kembali ke dalam gedung. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena Rovira telah meninggal dunia terlebih dahulu. Malamnya, Merc sempat merasa resah dan gelisah karena ia menyadari bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi setelah ia mencurahkan semua perasaan gelisah itu pada Julia, ia akhirnya bisa sedikit menghapuskan beberapa beban pikiran yang selalu membuat dirinya merasa tidak tenang. Kemudian ketika Merc terbangun dari tidurnya, ia mengira bahwa Enric telah pergi meninggalkannya. Tetapi ternyata Enric hanya mencari beberapa kantung plastik agar GPS miliknya tak terkena air karena sebentar lagi mereka akan melewati gorong-gorong. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menemukan gorong-gorong yang mengarah ke apartemen Merc, mereka pun mulai menjelajahi gorong-gorong tersebut. Dan dengan bantuan GPS itu, mereka pun akhirnya sampai di suatu titik tepat di bawah apartemen Merc. Tetapi karena di sana tidak ada jalur yang bisa mereka gunakan untuk naik ke atas, mereka pun mencoba meledakkan tempat itu dengan menembak tabung gas LPG yang selama ini dibawa oleh Merc. Awalnya Enric dan Merc sempat gagal ketika mereka mencoba menembak tabung itu, bahkan suara tembakannya sampai membuat telinga Merc berdarah. Tetapi pada akhirnya Merc berhasil mengenai tabung dan membuatnya meledak, sampai-sampai Merc harus terpental oleh gelombang ledakan tersebut. Ketika mereka mencoba memasuki apartemen itu, ternyata di sana masih ada beberapa orang yang berhasil bertahan hidup, termasuk tetangganya si Pak Udin. Lalu saat mereka berdua hendak memasuki apartemen Merc, mereka menyadari bahwa orang yang ada di dalam sana bukanlah Julia, sehingga Merc dan Enric berusaha mendobrak pintu tersebut.
Merk mengira bahwa orang itu, sebut saja Pak Agus, merupakan orang jahat. Tetapi saat ia melihat bahwa Pak Agus telah memiliki keluarga, Merk pun mencoba menanyakan keberadaan Julia, tetapi sayangnya mereka tak tahu karena apartemen itu sudah lama kosong sejak pertama kali Pak Agus dan keluarganya datang ke sana. Awalnya Merk sempat putus asa karena ia mengira bahwa Julia telah meninggal dunia, tetapi saat ia melihat sebuah gambar yang menunjukkan bahwa Julia sedang hamil, ia akhirnya tahu alasan mengapa apartemen itu kosong, yaitu karena Julia sedang memeriksakan kehamilannya di rumah sakit. Merk kemudian kembali mengingat hari di mana ia dan Julia sedang bertengkar, gara-gara Merk yang tak kunjung menikahi Julia, padahal mereka berdua sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Karena kesal, Merk memutuskan untuk pergi bekerja meski ia tahu bahwa pandemi telah menginfeksi sebagian penduduk yang ada di kota itu. Lalu saat Merk sudah berada di kantor, ia akhirnya sadar bahwa dirinya telah berbuat kesalahan, sehingga ia pun mencoba menelpon Julia untuk meminta maaf padanya. Tetapi sayangnya orang yang menjawab telepon itu bukanlah si Julia, melainkan temannya yang bernama Andrea, karena saat itu Julia sedang kesal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si Merk. Merk yang tak ingin kehilangan Julia pun memutuskan untuk kembali agar ia bisa meminta maaf secara langsung. Tetapi saat ia berjalan keluar dari gedung, tiba-tiba ia merasakan sebuah tekanan yang membuat dirinya sulit bernafas, sehingga Merk akhirnya sadar bahwa ternyata dirinya telah terinfeksi oleh pandemi misterius itu. Scene kemudian kembali ke masa kini ketika di luar mulai turun hujan. Merk dan Henrik segera mengambil selebar kain khusus agar mereka bisa menampung air hujan sebanyak yang mereka bisa. Perasaan bahagia sempat menghiasi wajah Merk, Henrik beserta Pak Agus dan keluarganya, karena selama ini mereka telah kekurangan air bersih yang dapat mereka gunakan untuk minum. Singkat cerita, setelah Merk dan Henrik selesai mempersiapkan perbekalan, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi saat di tengah perjalanan mereka sempat bertengkar satu sama lain, gara-gara Merk ingin mencari Julia sementara Henrik ingin pergi menuju ke tempat lain. Awalnya Merk mengira bahwa Henrik tak memiliki seseorang yang bisa ia temui, tetapi ternyata Henrik berniat untuk pergi ke sebuah rumah sakit untuk mencari tahu apakah ayahnya yang sedang dirawat di sana masih hidup. Henrik kemudian mengatakan jika Merk mau membantunya, maka ia akan memberikan GPS tersebut pada Merk saat mereka sudah tiba di tempat tujuan. Lalu ketika mereka tiba di sebuah gereja, mereka pun mencoba mencari beberapa barang yang dapat digunakan untuk membantu perjalanan mereka. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan aneh dari dalam salah satu ruangan yang ada di sana. Mereka berdua kemudian mencoba mengecek ruangan tersebut, tetapi saat mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari seekor beruang, mereka pun mencoba kabur dari sana karena beruang itu berusaha menyerang mereka berdua. Lalu ketika beruang itu berhasil memojokkan Henrik, Merk berusaha menyerang beruang itu dengan menggunakan tombak miliknya, hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan beruang tersebut. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun mencoba menikmati lezatnya rasa daging beruang panggang sambil menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Sejak saat itulah mereka berdua akhirnya mulai mempercayai satu sama lain tanpa adanya perasaan curiga, karena sebenarnya mereka berdua sama-sama memiliki hati yang sangat baik. Singkat cerita, ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan sekelompok orang yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di sebuah rumah sakit tempat di mana ayah Henrik berada. Mendengar hal itu, mereka berdua pun segera memasuki salah satu gedung, dan ketika mereka sudah berada di lantai atas, betapa sedihnya Henrik saat ia mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang itu benar-benar terjadi. Henrik yang sudah pasrah dengan kehidupannya itu pun mencoba melompat dari atas gedung untuk mengakhiri semua penderitaan yang ia alami, tetapi untungnya Merk berhasil mencegah hal itu. Merk kemudian mencoba menyemangati Henrik dengan mengatakan bahwa masih ada kemungkinan ayahnya bisa selamat dari kebakaran tersebut, dan setelah Henrik tenang, ia pun memberikan GPS serta beberapa biji-bijian dari buah-buahan yang selama ini ia kumpulkan pada Merk, sambil mengatakan bahwa Merk harus segera mencari Julia, sementara Henrik akan mencoba mencari ayahnya meski ia tahu bahwa hal itu hanyalah sia-sia.
Setelah Mark berjalan cukup jauh, ia akhirnya tiba di sebuah mall tempat di mana Julia dan Andrea bekerja. Namun saat ia mengecek tokonya, betapa terkejut dirinya karena di sana terdapat seseorang yang tergeletak tak bernyawa. Saat Mark mencoba mendekatinya, ternyata itu bukanlah Julia, melainkan seorang wanita tua yang telah meninggal dunia dengan bekas luka di lehernya. Mark kemudian melihat ada sebuah tulisan di cermin yang mengatakan bahwa Andrea masih berada di supermarket yang ada di mall tersebut, sehingga ia pun segera pergi menuju ke supermarket itu. Di sana Mark sempat dicegat oleh beberapa orang yang berlindung di balik troli karena mereka mengira bahwa Mark merupakan salah satu dari orang-orang barbar yang mencoba merebut makanan mereka. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba orang-orang barbar itu benar-benar muncul dan langsung menerobos masuk ke dalam pertahanan orang-orang supermarket, sehingga Mark pun ikut masuk ke dalam sana sambil berteriak memanggil-manggil nama Julia. Tak lama kemudian seseorang akhirnya memanggil nama Mark, tetapi ternyata orang itu bukanlah Julia melainkan Andrea yang selama ini bertahan bersama orang-orang dari supermarket. Andrea mengatakan bahwa dirinya tak bersama Julia karena Julia saat itu sedang pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kehamilannya. Sayangnya ketika mereka berdua hendak kabur dari kekacauan itu, tiba-tiba atap yang ada di atas mereka mulai runtuh, dan karena Andrea tak berani keluar dari sana, ia pun akhirnya terkena reruntuhan hingga membuat dirinya meninggal dunia. Saat Mark mencoba kabur menuju gorong-gorong, ia sempat diserang oleh seseorang yang hendak membunuhnya, tetapi untungnya Enric datang untuk menolong Mark, meski ia sempat ditusuk menggunakan pisau oleh bocah barbar tersebut. Setelah berhasil kabur dari mall, mereka pun meneruskan perjalanan menuju rumah sakit tempat Julia berada, dan ketika mereka sampai di sebuah bioskop, Mark mencoba melihat kondisi rumah sakit itu, tetapi tampaknya mereka tak bisa menemukan jalan menuju ke sana selain melalui pintu utama. Mark kemudian naik menuju lantai atas, berharap ia bisa menemukan di mana Julia berada. Dan ketika ia menemukan seseorang yang sedang duduk di dekat jendela, Mark pun mencoba memanggil-manggil nama Julia hingga akhirnya Mark merasa sangat bahagia saat ia menyadari bahwa wanita itu merupakan Julia. Tetapi saat ia hendak mengatakan hal itu pada Enric, betapa terkejut dirinya karena ternyata Enric sudah terduduk lemas karena ia telah mengalami pendarahan akibat serangan dari bocah barbar yang ada di supermarket. Mark lalu menyuruh Enric untuk tetap menekan lukanya, sementara ia berencana mencari obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengobati luka itu. Tetapi Enric justru menyuruh Mark untuk tetap di sana menemani dirinya. Sebelum meninggal, Enric sempat mengatakan pada Mark bahwa ia harus bisa melawan rasa takutnya dan menyeberangi jalan tersebut agar ia bisa bertemu lagi dengan kekasih tercintanya, yaitu Julia. Mereka berdua tak pernah menyangka bahwa pandemi ini bisa mengubah mereka menjadi sahabat dekat, padahal sebelumnya mereka merupakan atasan dan bawahan yang tak pernah mempedulikan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Enric akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya, sehingga Mark pun sangat sedih karena ia telah kehilangan sahabat yang selama ini sudah membantu dirinya hingga ia berhasil menemukan keberadaan Julia. Dengan perasaan penuh percaya diri, Mark mencoba berjalan keluar agar ia bisa menyeberangi jalan itu, meski ia harus merasakan pusing, mual, dan tekanan yang sangat hebat. Bahkan telinganya pun sempat berdarah akibat gejala yang disebabkan oleh pandemi itu. Tetapi saat ia sudah tidak mampu berjalan lagi, tiba-tiba Julia datang menghampirinya karena ternyata Mark berhasil melewati jalanan tersebut. Selama bertahun-tahun mereka mampu bertahan di dalam gedung itu dan membangun sebuah keluarga bahagia dengan menumbuhkan tanaman-tanaman yang berasal dari biji-bijian pemberian Enric sebelumnya. Mark lalu menamai anaknya dengan sebutan Enric seperti nama sahabatnya, dan ketika Enric pergi keluar rumah, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata keturunan mereka telah memiliki kekebalan terhadap pandemi yang sudah menghancurkan peradaban manusia selama ini. Setelah mengucapkan salam perpisahan, mereka berdua akhirnya rela melepaskan Enric agar ia bisa menjelajahi kota bersama dengan teman-temannya yang baru. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur.
Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.